Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Prayitno di channel Prayitno Berbagi. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang prediksi soal-soal PKN yang nantinya mudah-mudahan yang kita pelajari bisa keluar dalam atau minimal sama keluar dalam penilaian akhir semester atau PAS baik anak-anak, sebelum kita mulai kita berdoa dulu mari baca doa masing-masing. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, baik, mari kita mulai kita pelajari soal-soal prediksi soal penilaian akhir semester PAS atau UAS pada mata pelajaran PKN. Baik. Nah, di sini kita akan belajar mengenai PAS. Satu, biasanya di Romawi 1 itu perintahnya adalah berilah tanda silang pada jawaban yang benar Nah, di sini coba nomor 1 kita baca. 1. Yang bukan merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini, nilai-nilai dari sila pertama. Yang bukan berarti yang bukan. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain juga termasuk dalam pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Kerukunan antar umat beragama betul Bermusyawarah setiap pengambilan keputusan tidak Kalau bermusyawarah itu pada sila keempat Baik. Nomor 2. Nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua yaitu nomor 2 adalah menghargai hak asasi manusia betul Toleransi dan penghormatan kepada agama lain sila pertama. Bergotong royong setiap akhir pekan sila kelima. Bermusyawarah setiap pengambilan sila keempat. Jadi sila kedua menghargai hak asasi manusia Baik. Perhatikan ini gambar Ini ada gambar dua tokoh dua orang, yang satu beragama Islam, satu beragama Hindu atau Buddha ini mereka berdampingan hidupnya, tidak saling itu mereka rukun saling menghormati antar umat beragama. Gambar di atas merupakan cerminan dari sila keberapa dalam Pancasila? Ketuhanan Yang Maha Esa. Betul karena ini hubungannya dengan kerukunan beragama Kemanusiaan yang adil bukan, yang adil dan beradab bukan, persatuan Indonesia bukan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawaratan juga bukan 4. Pengamalan maksud saya pengamalan sila ketiga Pancasila adalah pengamalan sila ketiga bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Betul ini bergaul kepada semuanya jadi A. Toleransi kepada agama lain sila 1. Menghormati hak-hak orang lain sila 2 ini juga kepada agama lain sila 1 juga. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sila 1. Jadi yang sila ketiga adalah bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan Berikutnya, kerjasama, belajar kelompok, tidak memilah-milah dalam mencari teman, dan gotong royong merupakan pengamalan sila sila keberapa coba? Sila ke kerjasama, tidak memilah
Ya, gotong royong merupakan sila ketiga, ya. Sila ketiga ini. Ya. Cek. Baik. Yang berikutnya, siswa kelas 6 mengadakan musyawarah untuk memilih ketua kelas. Tindakan tersebut sesuai dengan penerapan Pancasila sila keberapa? Musyawarah nih, di sini musyawarah ya adalah sila keempat ya. Baik, nomor berikutnya, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan, dan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antara sesama serta sikap nasionalisme ya. Gitu. Penjelasan di atas merupakan makna dari apa ya? Ya, yang tadi makna dari persatuan dan kesatuan ya. Jadi ini rasa persatuan dan kesatuan ini ya. Penjelasan dari rasa persatuan dan kesatuan. Nomor 8 ya. Penerapan sila kelima Pancasila adalah sila kelima, menghormati hak orang lain, toleransi agama, sila 1. Yang jawaban B, toleransi dan penghormatan kepada agama lain, sila 1. Bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain, sila kelima, sila kelima ini. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sila ke-1 ya. Jadi jawabannya adalah bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain. Nomor 9, mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan keamanan merupakan contoh hak. Hak di mana? Kasih sayang, perlindungan, dan keamanan ya adalah hak di rumah ya, di rumah ini. Kemudian mengikuti pelajaran, mendapat perlindungan dan keamanan, memakai fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya merupakan hak di sekolah ya. Ini karena ini di sekolah, jadi di sekolah haknya. Berikutnya, sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri disebut apa ini pengertian ini? Sesuatu yang mutlak menjadi hak milik kita adalah dan penggunanya tergantung pada kita adalah hak ya, arti hak. Kalau kewajiban kan sesuatu yang harus dikerjakan. Fasilitas itu tempat ya, kualitas itu ya mutu ya. Berikutnya, yang bukan sifat yang mencerminkan kedisiplinan adalah yang tidak mencerminkan disiplin. Bangun agak siang ya, ini tidak mencerminkan kedisiplinan. Berangkat ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi, ini disiplin ya. Sebelum bel berbunyi udah masuk sekolah, itu adalah termasuk disiplin. Waktunya pulang langsung pulang ke rumah, tidak mampir-mampir ya disiplin. Datang sekolah setelah bel masuk berbunyi, salah, ini telat ya, terlambat ini ya. Bangun agak siang dan merapikan tempat tidur ya, ini tidak disiplin ya, begitu. Jadi yang bukan sifat mencerminkan disiplin adalah bangun agak siang, ini datang sekolah setelah bel masuk berbunyi, ini tidak disiplin. Bangun agak siang dan merapikan tempat tidur, nah agak siang ini juga tidak disiplin. Waktunya pulang sekolah langsung pulang ke rumah, tidak mampir-mampir ya, ini. Jadi ini ya, mana yang tadi, datang sekolah setelah bel masuk berbunyi, ini salah ya. Jadi ini tidak termasuk disiplin ya. Datang sekolah setelah bel masuk berbunyi, harusnya sebelum bel ya. Baik, jadi jawabannya adalah
datang sekolah setelah bel masuk bunyi. Ini tidak mencerminkan disiplin. 13 ya, berikutnya lebih tertib atau teratur dalam melaksanakan sesuatu, merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan, lebih bisa bertanggung jawab pada pekerjaan, lebih peka terhadap kepedulian terhadap sesama, merupakan manfaat dari apa? Ya, dari manfaat dari kedisiplinan, kemandirian, kemudian kejujuran, keaktifan, lebih tertib, melaksanakan, lebih percaya diri adalah kemandirian ya. Jadi ini adalah sifat dari kemandirian. Baik, 14 ya, berikutnya mentaati peraturan undang-undang berlaku, membayar pajak, ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban warga negara. Sebagian warga negara, komunitas tertentu, warga negara asing, warga negara ya, kalian semua termasuk warga negara. Jadi semua warga negara ini harus mentaati peraturan. 15. Dampak positif globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat adalah, nah ini ya, dampak positifnya dari globalisasi itu apa? Jadi hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk, salah ya. Kalau cinta tetap ya, harus kita cintai produk dalam negeri. Memudahkan mendapatkan informasi dengan cepat bagi masyarakat, betul ya. Jadi dampak positifnya itu memudahkan mendapatkan informasi dengan cepat bagi masyarakat. Jadi ini yang betul ya. Ya baik. Berikutnya nih ya, dampak negatif. Nah sekarang negatif, tadi positif ya, sekarang dampak negatif ya. Dampak atau akibat dari hal negatif dari globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat adalah mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, salah ya. Liberalisme itu tidak membawa kemakmuran atau kemajuan, salah. B. Dapat meniru pola pikir, betul. Ini meningkatkan kesempatan kerja, betul. Meningkatkan sumber pengetahuan, betul. Jadi yang negatifnya adalah mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Ini ya, dampak negatif ya. Baik, sekarang berikutnya yang merupakan sikap terhadap pengaruh positif globalisasi. Nah, merupakan sikap terhadap pengaruh positif ya. Jadi sikap yang positifnya apa? Belajar tekun agar menjadi manusia yang berguna dan dapat membedakan perilaku yang benar dan salah. Kemudian menggunakan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik dan tidak terpengaruh terhadap lingkungan, menambah wawasan serta memunculkan pikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di sekitar. Nah ini ya, ini jawabannya, menambah wawasan serta memunculkan pikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di sekitar. Nah ini ya, ini sikap terhadap pengaruh positif ya. Ini berikutnya contoh sikap kita dalam menghadapi kebudayaan luar ya, yang masuk ke Indonesia nih. Biasanya Korea ya, Koreaan ini, yang suka ini ya.
Nah, sikapnya apa kita menghadapi budaya luar? Adalah menyarankan apa nih ini? Merayakan hari Valentine. Tidak boleh ya, tidak baik lah ya. Ini kita tidak ikuti budaya-budaya luar yang kurang baik. Mengikuti budaya asing yang dapat diterima budaya kita tidak mengikuti ya, tapi kita menghargai aja ya. C. Mempertahankan budaya kita sendiri ya. Betul ya, budaya kita sendiri harus kita pertahankan. Kita sifat gotong royong, sopan santun, ramah tamah. Nah, ini harus kita pertahankan. Menerapkan gaya hidup yang baik seperti menjadi vegetarian. Nah, tidak ya. Jadi yang jawabannya adalah ini. Sikap kita dalam menghadapi kebudayaan luar yang masuk Indonesia adalah mempertahankan budaya kita sendiri ya. Baik. 19. Bagaimana sikap kita dengan adanya berbagai macam kebudayaan di lingkungan masyarakat? Nah, apa sikap kita ya? Bagaimana sikap kita banyaknya kebudayaan yang ada di masyarakat? Adalah menggunakan pakaian daerah? Tidak ya. Membeli produk lokal ya, tidak. Belajar bahasa asing, ini belajar bela diri pencaksilat. Nah ini ya, bagaimana sikap kita dengan adanya berbagai macam kebudayaan di lingkungan masyarakat, yaitu menggunakan ada pakaian daerah ya. Ini yang kedua, membeli produk lokal ya. Belajar bahasa asing ini adalah sikap kita dengan adanya berbagai macam daerah di lingkungan masyarakat. Belajar bela diri pencaksilat. Nah ini C ya, kecuali C ini ya. Jadi ini kecuali C ini, belajar bahasa asing. 20. Yang bukan dampak cinta produk Indonesia bagi pengrajin dalam negeri apa ya? Meningkatkan kemampuan masyarakat ya, ini ya. Mengurangi pengangguran betul. Meningkatkan ekonomi masyarakat betul. Meningkatkan hasil penjualan barang betul. Nah yang ini adalah yang tidak ini ya. Jadi yang bukan dampak cinta produk Indonesia adalah meningkatkan kemampuan masyarakat ya. Baik, sekarang berikutnya, yang bukan termasuk penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia adalah perbedaan kondisi alam, betul ya, berpulau-pulau itu. Berbedanya musim suatu daerah, tidak ya. Ini berarti jawabannya ini bukan. Ini yang merupakan bukan penyebab keberagaman adalah berbedanya musim ya. Nah, keadaan transportasi dan komunikasi, betul ya, ini menyebabkan keberagaman. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keberagaman. Jadi jawabannya adalah berbedanya musim suatu daerah tidak mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Jawabannya berbedanya musim ya. Berikutnya, sikap kerja keras dalam lingkungan sekolah ditunjukkan dengan sikap kerja keras ya, bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram ya. Kalau ini di sekolah ya. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini. Jadi kerja keras kalian adalah sebagai siswa dalam menuntut ilmu ya, bukan menjaga lingkungan aman dan ini bukan ya. Jadi sesuai dengan tugas kalian adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya. Ini jawabannya. Berikutnya, di bawah ini yang bukan perilaku bertanggung jawab ya. Yang bukan contoh perilaku bertanggung jawab ya. Apa yang bukan?
menggunakan sesuatu tidak sesuai kebutuhan. Ya. Salah ya. Menaati segala tata tertib, betul, ini termasuk tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban piket kebersihan termasuk tanggung jawab. Mengerjakan ulangan ataupun latihan soal dengan jujur dan ini tanggung jawab. Jadi yang bukan adalah menggunakan sesuatu tidak sesuai kebutuhan ya. Ini jawabannya. Jadi yang bukan perilaku bertanggung jawab adalah menggunakan sesuatu tidak sesuai kebutuhan ya. Nah, 24. Yang bukan kendala dalam usaha kecil masyarakat adalah yang bukan ya. Biasanya kendalanya atau ini apa? Halangannya ya di dalam usaha kecil adalah apa? Modal. Yang kedua kesulitan modal, yang kedua adalah manajemen administrasi ini kurang teratur. Yang ketiga pemanfaatan teknologi kurang ya. Jadi ini yang menghambat. Makanya kesempatan kerja itu bukan kendala dalam usaha kecil. Jadi jawabannya kesempatan kerja. Ya baik. Di bawah ini yang bukan termasuk sikap wirausaha ya. Yang bukan termasuk wirausaha ya. Sikap wirausaha itu yang mana? Menjaga etos kerja yang kuat, betul ya, ini termasuk ya. Selalu mencari aman, salah ya, ini bukan sifat. Jadi ini yang bukan sikap. Wirausaha adalah selalu mencari aman, ini yang bukan ya. Membuat keputusan tepat waktu, betul, sikap wirausaha. Mendukung dan menerima kritik dengan senang ya, sikap wirausaha. Jadi jawabannya yang bukan adalah selalu mencari aman ya. Baik. Nomor berikutnya ini isian singkat ya. Sebutkan contoh pelaksanaan sila keempat. Sila keempat contohnya apa? Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama ya. Ini contohnya nih, mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua contohnya tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga contohnya mengutamakan musyawarah ya, mengutamakan musyawarah, tidak memaksakan kehendak ya. Terus mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Ya, berikutnya bunyi Pancasila sila kelima ya, tentunya harus bisa ya, harus hafal. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, berikan 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari ya, yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua. Nah, sila kedua contohnya apa? Membantu teman yang sedang membutuhkan. 2. Berlaku sopan kepada orang lain. Mencintai, menghormati nasihat orang tua ya, ini juga termasuk apa? Pengamalan sila kedua. Berteman baik, tidak saling benci, tidak, ini sila kedua. Berikutnya kewajiban artinya apa? Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu ya. Kewajiban adalah sesuatu tindakan yang harus dilakukan seseorang ya, sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu ya. Berikutnya sebutkan 3 contoh cinta tanah air. Cinta tanah air contohnya apa? Ya. Contohnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh,
turut serta mengharumkan nama baik bangsa dengan berprestasi, juara lomba untuk membela negara, yaitu para atletik itu ya. Para atlet itu seperti itu, cinta tanah air. Menggunakan produk dalam negeri itu juga cinta tanah air, menggunakan batik, menggunakan sepatu dari produk dalam negeri, ya itu adalah cinta tanah air. Kemudian sebutkan hak sebagai warga masyarakat. Ya. Apa? Kebebasan dalam bergaul, mendapat keamanan, menggunakan fasilitas umum, ya ini adalah hak dari masyarakat, menggunakan fasilitas umum, ya mendapatkan keamanan, ya. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah proses mendunia, ya, proses mendunia tanpa batas, ya. Jadi proses mendunia tanpa batas itu namanya globalisasi, ya. Ya begitu. Yang berikutnya, sebutkan 3 bentuk kerjasama Indonesia di negara ASEAN, ya. Di masa globalisasi, kerjasama bidang budaya, bidang politik, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang ekonomi, ya itu. Sebutkan 3 contoh warisan budaya Indonesia yang diakui dunia, ya. Pencaksilat, ya ini 34 ya. Sebutkan 3 contoh warisan Indonesia yang diakui dunia. Pencaksilat, batik, angklung, ya ada 3 ya. Pencaksilat, batik, angklung. 35 ya. Berikutnya, sebutkan 3 contoh perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Hemat energi itu apa? Menyalakan lampu saat dibutuhkan, ya. Mematikan lampu kalau sudah siang, ya. Menggunakan alat listrik, televisi misalnya yang dibutuhkan kalau untuk ditonton, ya. Kalau sudah tidak ditonton dimatikan. Tidak terlalu sering menghidupkan, mematikan alat listrik, ya. Gitu. Itu contoh menghemat listrik. Nah, urean, kalaupun nanti ada soal urean, ya, misalnya ada soal sebutkan 3 manfaat keanekaragaman budaya Indonesia. Ya, manfaatnya adalah untuk mempersatukan bangsa, ya. Semangat membangun bangsa, dapat mengenal budaya-budaya daerah lain, ya. Gitu. Ini sebutkan 3 manfaat tanggung jawab. Dapat dipercaya orang, kalau tanggung jawab ya dapat dipercaya orang, menumbuhkan rasa disiplin, dapat menghargai waktu, ya, mampu berbuat adil, disukai banyak orang, banyak teman, ya. 38, sebutkan 3 contoh yang mencerminkan sikap kerja keras di sekolah. Sikap kerja keras di sekolah adalah belajar yang rajin, tidak menyontek, ya, mengerjakan ulangan sendiri, selalu mengerjakan PR, tugas, selalu hadir tepat waktu, kemudian belajar yang rajin, ya. Itu mencerminkan sikap kerja keras di sekolah seperti itu. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti makna persatuan Indonesia adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, nasionalisme Indonesia, wawasan Nusantara, dan kebebasan bertanggung jawab, itu ya. Ini prinsip-prinsip berhubungan dengan arti dan makna persatuan. Yang terakhir, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ya, sangat penting. Karena apa? Karena ciri khas masyarakat Indonesia. Kesatuan sangat penting karena kesatuanlah yang dapat mengikat
berbagai keberagaman. Kesatuan merupakan prinsip yang tidak terlepas dari kepribadian bangsa Indonesia, ya. Yaitu materi PPKN ya untuk semester 1 ya, yang kira-kira ya diprediksi bisa keluar di dalam soal PAS ya. Semoga pembahasan ini dapat dipahami dan kalian bisa untuk referensi ya, untuk referensi belajar agar mudah nanti bila menemui soal-soal yang demikian atau hampir sama, kalian bisa menjawab ya. Tetap semangat belajar, yang rajin ya. Semoga nilai kalian, prestasi kalian akan naik, akan tinggi ya. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel Pak Praitno Berbagi ya, agar dapatkan video-video yang terbaru ya. Baik, sampai jumpa kembali dengan Praitno dalam channel Praitno Berbagi di pembahasan yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.